Tuhan, kami punya banyak keterbatasan untuk bisa paham, untuk bisa mengerti, untuk punya kemauan melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk bukan hanya mengerti, tapi punya kemauan untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan supaya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Yohanes 20 1 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, ada banyak kata di dalam bagian yang kita baca tadi yang mengindikasikan tindakan melihat. Termasuk sebenarnya kalau kita baca keseluruhan dari ayat 1 ya sampai ayat 10. Yang tadi kita baca 11 sampai 18. Maka muncul berserakan kata melihat, menjenguk, terlihat olehnya ya, melihat, melihat, dan melihat. Saudara, melihat itu ternyata tidak sesederhana mata yang terbuka dan menatap satu objek yang kemudian ditangkap oleh otak yang kemudian menginformasikan kepada kita itu benda apa. Sebagai suatu proses yang mungkin bisa saya sebut sebagai proses persepsi visual yang ditangkap oleh mata. Melihat itu juga bisa berarti mengenali sesuatu yang bersifat mental atau konseptual. Sehingga ketika kita menangkap suatu objek, maka kemudian informasi, potongan-potongan informasi dalam kepala kita berseliweran dan kemudian mencari koneksinya dan kemudian akhirnya menemukan makna baru. Itu sebabnya Simeon di dalam Lukas, dia melihat bayi Yesus yang ditangkap mata fisiknya itu adalah bayi yang kecil, masih umur 8 hari. Mungkin kemerah-merahan, kecil sekali, lalu dia pegang, dia gendong, dia angkat ke atas. Tapi dia mengatakan, "Mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu." Persepsi visualnya melihat bayi, tetapi dia mengatakan, "Mataku telah melihat keselamatan." Artinya ada proses lain yang terjadi bersamaan dengan proses persepsi visual yang ditangkap oleh matanya itu, saudara-saudara. Nah, saudara, Maria melihat kubur Yesus telah kosong. Dia tidak melihat tubuh Yesus di sana. Dan dia berkesimpulan bahwa mayat Yesus telah diambil orang. Mengapa kubur yang kosong? Kesimpulannya mayat Yesus dicuri. Kesimpulan ini diambil karena dia sesungguhnya memang tidak percaya kemungkinan kebangkitan itu. Dia bahkan tidak percaya dengan kebangkitan itu, saudara-saudara.
Akhirnya persepsi yang salah akan menuntun orang memiliki kesimpulan yang salah juga. Hati-hati itu cara berpikirnya. Persepsi yang salah akan menuntun kita pada kesimpulan yang salah. Melihat itu semua, kubur yang kosong itu, dia menangis sejadi-jadinya. Tangisan yang panjang, tangisan yang gak berhenti-henti, terus menangis berlinangan air mata saking dia hancurnya. Dia melihat dua malaikat berpakaian putih duduk di bagian kepala di mana seharusnya Yesus terbaring dan di bagian kaki. Jadi ini tempat pembaringan Tuhan, lalu malaikat ini duduk di atas di antaranya, Saudara. Kalau Lukas menggambarkan bahwa mereka ini malaikat dengan rupa laki-laki. Nampaknya Maria tidak mengenali bahwa mereka adalah malaikat. Tapi mungkin juga ada yang mengatakan Maria tahu itu malaikat, cuman dia udah gak peduli mau malaikat kayak mau apa kayak, pokoknya tubuh Yesus sudah gak ada lagi gitu. Tapi yang jelas kita tidak melihat bagaimana Maria berespon terhadap malaikat itu. Tidak ada rasa ngeri, tidak ada rasa takut. Kalau saya sih pasti ngeri tuh ya, di kuburan tiba-tiba ada dua orang begitu, saya pasti ngeri lah. Saya mungkin kabur ya. Tapi dia berkecamuk, yang ada di dalam kepala dia adalah berkecamuk bahwa tubuh Yesus itu gak ada di sana. Dan itu kesimpulannya adalah dicuri orang. Dicuri orang. Saudara, Maria melihat tapi nggak mengerti itu apa. Selain satu-satunya yang dia pahami, yang menguasai pikiran dia adalah kalau tubuh tidak ada, itu berarti tubuh Yesus itu curi. Ketika Maria ditanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara, saya ingin mengajak kita membayangkan sedikit tentang Maria Magdalena ini lebih jauh. Untuk memahami sebenarnya dia nangisnya kenapa. Kenapa dia begitu sedih, kenapa dia begitu hancur hatinya, dan mengapa dia menangis tanpa henti seperti itu. Di dalam Lukas 8 ayat 1-3 kita bertemu di sana dengan Maria ini. Sebagai perempuan yang dibebaskan dari 7 roh jahat yang hidup di dalam tubuhnya. Entah ini benar-benar jumlahnya 7, atau memang ini angka yang menggambarkan betapa hebatnya kekuatan roh jahat yang menguasai dia. Tapi yang jelas ini perempuan yang sangat berdosa gitu. Begitu berdosanya sampai tubuhnya itu begitu nyaman dihinggapi, dikuasai, ditempati oleh roh jahat. Roh-roh jahat itu. Saudara, setelah dibebaskan dari roh-roh jahat itu, Maria mengikut Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Dia tidak sendirian. Di dalam Lukas itu digambarkan ada perempuan-perempuan lain yang membangun sebuah sistem support untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya bisa pelayanan. Mungkin mereka mensupport secara finansial, mensupport secara akomodasi dan sebagainya. Tapi Maria bukan hanya mengikut Kristus kemanapun dia pergi mengajar dan melakukan banyak mukjizat. Maria juga pergi bahkan mengikuti Kristus sampai ke kayu salib. Dia duduk di satu spot di mana sebagian besar murid-murid semua lari kocar-kacir dan tidak berani berada dekat dengan Kristus. Tapi dia duduk di bawah kaki Kristus, memandang Kristus meregang nyawa, memandang Kristus sampai terakhir Kristus menyerahkan nyawanya. Dia ada di sana. Tidak cukup hanya di sana, dia juga ikut ke kubur. Sayangnya diputus oleh hari Sabat. Jadi dia mesti nunggu beberapa jam. Begitu lewat hari Sabat itu, kemudian dia langsung pergi ke kubur. Dia bukan hanya mengikuti Kristus kemanapun Kristus pergi, ikut sampai ke salib, ikut sampai ke kuburnya. Jadi saudara-saudara, kita bisa paham tangisan Maria ini bukan sekadar tangisan orang yang tidak percaya kebangkitan. Ini tangisan seorang yang merasa ditinggal. Orang yang merasa sendirian, tidak berdaya, putus asa, hancur hati. Mungkin dia tidak pernah mengalami dikasihi seperti Kristus mengasihi dia. Saya nggak yakin orang yang pernah dihidupi oleh 7 roh jahat bisa punya sahabat yang mengasihi dengan tulus. Tapi Maria dibebaskan dan dikasihi dengan tulus oleh Yesus. Dan sekarang semuanya itu hilang. Satu-satunya orang yang telah menerima dia apa adanya dan menganggap dia begitu berharga, sekarang tidak ada lagi, lenyap, hilang. Itulah tangisnya, saudara. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, gak paham. Kecuali satu, tubuh Yesus tidak ada lagi di sana.
Dia bilang, Tuhanku katanya. Dia menyebut demikian, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah dia bilang ini, saudara-saudara, kemudian dia menoleh ke belakang. Kembali dia melihat. Dia melihat ada orang berdiri di belakangnya. Sebenarnya itu Yesus. Tapi dia tidak tahu itu Yesus. Dia melihat ada orang, tapi dia tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus. Saudara, kita ini seringkali memang pandangannya tertutup ya. Walau melihat tapi nggak mengerti. Dan itu seringkali terjadi karena kita punya banyak kesusahan hidup. Kesusahan hidup membuat kita tidak bisa melihat dengan baik. Apa yang kita lihat sebenarnya bukan yang sesungguhnya. Apa yang kita lihat tidak memberikan pemahaman. Apa yang kita lihat tidak membuat kita sukacita. Kadang kita sudah melihat, kita sudah paham, tapi karena kekerasan hati kita, kita tidak mau mengambil kebenaran itu. Ataupun juga melakukan kebenaran itu. Kita orang-orang yang punya mata bisa melihat, tapi seringkali tidak sanggup melihat dengan benar. Maria melihat dengan jelas bahwa ada orang di belakangnya, tapi dia tidak tahu itu Yesus. Pertanyaan yang sama juga ditanyakan oleh Yesus kepada Maria. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Saudara, ini perkataan pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus setelah ia mati di kayu salib, dan menariknya ini disampaikan kepada perempuan. Kita suka mendengar seri-seri khotbah perkataan Yesus di kayu salib. Bagus juga kali kalau kita membahas perkataan Yesus setelah kebangkitan. Ini adalah salah satunya, dan ini penting sekali, dan ini disampaikan kepada perempuan. Saudara, saya menemukan satu gambar. Mungkin ini gambar sekolah minggu atau apa, tapi menarik buat saya. Walaupun dia tidak berwarna, saudara. Lukisan ini menarik. Maria menangis di sana. Ya, Petrus dan Yohanes sudah tidak ada. Mereka sama-sama melihat kubur yang kosong. Tapi setelah melihat, Petrus dan Yohanes pergi. Maria bertahan di sana. Ya, bertahan di sana. Mungkin dia bertahan duduk di sana karena dia ingin melampiaskan cinta kasihnya yang besar kepada Tuhan. Dia bertahan di sana untuk mengeluarkan seluruh kesedihannya di sana. Tapi kalau kita melihat lukisan ini, saudara-saudara, sebenarnya Kristus itu begitu dekat sekali di belakang dia, bukan? Hanya di belakangnya saja. Sudah nangis, jerit-jerit, nggak habis-habisnya air mata, tapi sesungguhnya Yesus hanya di belakang saja. Kesedihan itu membutakan Maria. Seringkali juga membutakan kita. Duka nestapa membuat matanya tidak bisa melihat, walaupun matanya terbuka. Tapi saudara-saudara, sebenarnya bukan hanya Maria yang tidak bisa mengenali Yesus ya. Dalam beberapa peristiwa Tuhan memperlihatkan dirinya dan orang bisa nggak tahu gitu. Orang tidak bisa langsung mengenali gitu. Kalau kita ingat cerita dua murid yang ke Emmaus, sekian panjang perjalanan, sekian banyak ngobrol sana sini dan sebagainya, dua murid tidak mengenali itu adalah Yesus itu sendiri. Tubuhnya memang berbeda. Ini bukan tubuh yang biasa. Ini bukan tubuh yang seperti tubuh yang habis dipukuli habis-habisan dan disayat-sayat oleh orang tentara Romawi. Ini tubuh yang telah dimuliakan. Orang tidak akan menyangka bahwa orang yang berdiri di depan dia ini adalah orang yang beberapa jam yang lalu, beberapa hari yang sebelumnya adalah orang yang baru disiksa habis-habisan oleh tentara Romawi. Karena tampilan Tuhan rupanya terlihat begitu mulia gitu. Dia berbeda. Dalam beberapa kali pertemuan Yesus setelah kebangkitan, dia harus membuka dirinya, dia harus reveal dirinya supaya dikenali oleh orang yang berhadapan dengan dia. Saya memperhatikan ada beberapa cara gitu. Misalnya pada waktu dua orang yang ke Emmaus itu, ketika Yesus memecahkan roti baru terbukalah matanya. Oh, ini rupanya dia gitu. Ternyata itu Yesus. Saudara, perhatikan bagaimana Yesus membukakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada Maria, saudara. Satu kata, Maria. Dia tidak mengatakan, ini aku loh, enggak. Dia enggak mengatakan aku dari tadi di sini, enggak. Dia hanya kasih satu kata, Maria. Saya mencoba membayangkan bagaimana ya cara dia mengatakannya ya. Maria. Maria. Atau Maria, Maria gitu ya. Oh kamu, saya nggak tahu tuh, saya mencoba membayangkan seperti apa. Maria, Maria gitu ya. Saya mencoba membayangkan. Tapi sebenarnya mungkin itu tidak penting karena hanya Yesus yang memanggil seperti itu kepada dia. Dan dia mengenali itu. Maria mengenali bahwa itu
cara Yesus memanggilnya. Karena Yesus memanggil dengan namanya. Personal banget. Memanggil dengan namanya. Saudara, ini adalah gambaran indah dari pasal 10 ketika Yesus berbicara tentang, menjelaskan tentang dirinya sebagai gembala. Gembala memanggil domba-dombanya menurut namanya. Dan menuntun domba-dombanya itu keluar. Domba-domba mengikuti dia karena domba-domba ini mengenali suaranya. Yesus cuma mengatakan, Maria. Maria mengenali suara itu. Suara sang gembala yang agung. Dan ini menjadi titik balik hidupnya. Turning point Maria yang sangat penting sekali dalam hidupnya. Dari kesedihan, dari kehancuran, dari keputusasaan, Maria berbalik hidupnya menjadi penuh harapan. Satu kata saja, Maria, matanya terbuka. Sehingga dia bisa melihat dan mengenali, sekaligus percaya, sekaligus mengerti. Seperti puzzle-puzzle, potongan-potongan yang tiba-tiba terkumpul. Dan kemudian dia tahu itu adalah Yesus yang bangkit. Maria berpaling kepada Tuhan dan berkata dengan penuh sukacita, Rabuni. Dia menjatuhkan dirinya menyembah Yesus dan memeluk kakinya erat-erat. Kakinya dipegang erat-erat. Seperti mau mengatakan, kali ini aku tidak akan kehilangan kamu lagi. Saudara, Yesus mengatakan, jangan engkau memegang aku. Do not cling to me. Atau stop clinging to me. Gitu. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Saudara, ini bukan sekedar larangan, jangan pegang-pegang. Tubuhku sudah mulia, bukan sekedar itu. Bukan itu. Yesus sedang menyatakan sesuatu yang penting untuk Maria. Tuhan sedang make a point gitu kepada Maria. Kita tahu Yesus berkali-kali mengatakan bahwa ia akan pergi kepada Bapanya. Pasal 13, pada saat jamuan makan yang terakhir, Yesus mengatakan bahwa hanya seketika saja Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya ini. Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi ke tempat yang murid-murid tidak bisa datang. Yesus juga bicara tentang rumah Bapa di pasal 14. Bahwa dia akan pergi menyediakan tempat. Nah, sekarang dia mengatakan kepada Maria, do not cling to me. Yesus sedang menegaskan bahwa aku tidak akan berada di sini selamanya, jadi jangan terpaku kepada diriku yang fisik ini. Kamu tidak bisa memegang aku, cling aku secara fisik, karena aku akan pergi kepada Bapa. Supaya ketika aku pergi kepada Bapa, maka aku akan mengutus Roh yang kudus untuk diam bersamamu selamanya, sehingga kasih Tuhan, damai Tuhan, sukacita Tuhan, sejahtera Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kamu. Tapi tidak sekarang. Kalau sekarang, Maria harus pergi kepada murid-murid yang lain. Ada tugas yang harus dilakukan oleh Maria. Ada suatu perjalanan baru yang harus dia lalui, yang harus dia jalani. Tuhan mengatakan, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, disinilah pertama kali Tuhan menyebut murid-murid sebagai saudara-saudaraku, my brothers. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mengubah kita menjadi anak-anak Allah, brothers and sisters, bukan slaves, bukan sekadar followers, tapi brothers. Kematian dan kebangkitan Kristus telah menjadikan kamu dan saya itu sebagai brothers dan sisters di dalam Kristus. Kristus berbagi dengan kita relasinya dengan Bapa. Aku akan naik kepada Bapakku dan Bapakmu, katanya. Kepada Allahku dan Allahmu. Bapanya menjadi Bapa kita. Allahnya menjadi Allah kita. Itu berarti kita menjadi anak-anak Allah, kita menerima janji-janji Allah, kita menerimanya bersama Kristus. Kita juga menderita bersama Kristus, kita juga dipermuliakan bersama Kristus. Roma 8 ayat 16. Tuhan mengatakan, pergilah kepada saudara-saudaraku. Itu tugas yang diberikan kepada Maria. Dia menjadi saksi yang pertama untuk memberitakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Perempuan yang pernah dihuni oleh 7 roh jahat dengan reputasi masa lalu yang sangat buruk menjadi saksi yang pertama. Aneh bukan? Tapi betapapun buruknya reputasi dia, betapapun lemahnya dia sebagai seorang saksi, sebagai perempuan, betapapun lemahnya dia, Kristus telah menjadikan dia sebagai
orang pertama yang melihat dia. Orang pertama yang melihat Yesus. Yesus memberikan Maria kuasa untuk menjadi saksi. Maria telah melihat Yesus. Dialah the first witness, bukan yang pertama percaya. Karena yang pertama percaya nampaknya Yohanes. Tapi dia yang pertama kali melihat. Dan kemudian saudara, sebagai orang yang sudah melihat Yesus dengan matanya sendiri, maka tugasnya adalah mengatakan pada dunia, aku telah melihat Tuhan. Message-nya cuma itu, saudara. Memang orang gak percaya, murid-murid aja gak percaya. Ini berita yang sulit untuk dimengerti. Tapi itu hal yang lain ya, bahwa banyak orang gak percaya itu hal yang lain. Tugas Maria adalah menceritakan bagaimana ia melihat Yesus yang sudah bangkit itu. Saudara-saudara, tugas kita itu adalah memberitakan bahwa Kristus adalah juru selamat yang hidup itu. Orang yang sudah melihat Tuhan tidak akan larut dalam kesedihan, tidak akan tenggelam dalam penderitaan, tidak akan hancur di dalam keputusasaan, tidak akan menyerah dalam kesukaran. Orang yang sudah melihat Tuhan akan pergi memberitakan Tuhan, memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi pemberitaan ini mungkin bukan seperti Christmas Carol ya, makanya kita nggak pernah mendengar Easter Carol gitu. Kalau ada Easter Carol pasti kita pergi ke rumah-rumah orang dan kita bernyanyi, Kristus bangkit, soraklah gitu ya. Mungkin bukan seperti itu. Kita tidak melihat kubur kosong kan? Tidak ada satu orang pun di sini melihat kubur kosong. Kita tidak melihat kain yang ada di atas satu tempat di mana tubuh tidak ada lagi, tidak. Tapi kita melihat dengan iman kita bahwa Kristus sungguh hidup. Dia juru selamat yang hidup dalam hidup kita. Pemberitaan itu yang kita lakukan sekarang adalah lewat hidup kita, saudara-saudara. Hidup yang seperti apa? Hidup yang punya harapan. Hidup yang berani. Hidup yang didedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup dengan mata yang melihat kepada Tuhan walaupun di sekelilingnya yang terlihat adalah juga kesusahan dan penderitaan. Hidup yang terus-menerus dibaktikan bagi pelayanan kepada Tuhan. Hari ini kalau kita sudah melihat Tuhan, maka tugas kita adalah pergi dan katakan pada semua orang, siapa Yesus yang sudah engkau lihat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk mengingatkan kembali kepada kami bahwa kebangkitan Kristus itu bukan hanya sesuatu yang kami rayakan, kami agungkan, dan menjadi sesuatu yang menjadi berkat begitu hebat bagi kami. Tapi ada satu tugas yang harus kami lakukan, yaitu memberitakan, pergi kepada semua orang, siapakah Kristus yang hidup, siapakah Kristus yang sudah memberikan kepada kami keselamatan, siapakah Kristus yang sudah mati bagi kami. Tuhan, tolong kami di dalam hidup kami yang sangat singkat ini, kami ingin bisa membaktikan seluruh hidup kami sebagai sebuah berita bahwa Kristus adalah juru selamat yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.